Selamat malam Bapak Ibu semua. Mari sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita mengatakan kepada diri kita masing-masing bahwa aku lebih daripada pemenang. Mari kita mengatakannya dengan pengertian dan dengan iman. Sama-sama, 2, 3. Aku lebih daripada pemenang. Bukan karena kita yang bertanding, tapi Tuhan Yesus yang telah menyelesaikan pertandingan itu. Dan seperti khotbah hari Jumat, Pastor Gary sampaikan tetelestai, sudah selesai, semua sudah dibayar oleh Tuhan. Kita hanya tinggal mengambil kemenangan Kristus dan kita menerima itu jadi dalam kehidupan kita. Hari ini seperti tema yang ada di dalam jemaat, dikatakan bahwa di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, mari kita sama-sama membacanya. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Mesti pakai kacamata kalau sampai sana. Jadi sini aja. Sama-sama 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Mencari itu merupakan satu usaha untuk menemukan sesuatu. Pertanyaannya, saya merenungkan, apakah mencari Tuhan, apa Tuhan hilang? Kok kita harus cari? Apakah Tuhan tidak ada di tempatnya sehingga kita harus mencari Dia? Apakah Tuhan bersembunyi sehingga kita harus cari Tuhan? Dan dikatakan di sini, berserulah selama ia dekat. Saya bertanya, apakah Dia jauh dari kita? Apakah Dia meninggalkan kita? Apakah Dia menolak kita? Sehingga kita harus berseru-seru untuk mendapatkan perhatiannya. Mungkin ini bisa direnungkan, apa ya maksudnya mencari Tuhan ini? Memang Tuhan itu enggak ada di tempatnya. Kenapa kita harus berseru-seru? Apakah Dia enggak mendengar kita sehingga kita harus berseru-seru? Seperti ada satu firman dikatakan, "Hei anak Daud, kasihanilah aku." Di dalam Yesaya ini dikatakan, cari Tuhan, berseru. Saya merenungkan, kenapa Tuhan kok kita harus cari Engkau? Kenapa kok kita harus seru-seru kepada Engkau? Apakah kamu tidak dengar kita? Tuhan sebenarnya mau apa dengan firman ini? Kebenaran yang Tuhan ingatkan buat saya itu di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan engkau. Tuhan tidak sekali-kali membiarkan engkau dan tidak sekali-kali meninggalkan engkau. Jadi Tuhan itu tidak membiarkan kita, Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Di dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menyertai engkau senantiasa itu berbicara continue. Sekalipun hari-hari kita nampaknya panjang, gelap dan suram, seolah-olah seperti itu yang kita alami, karena tidak ada kepastian yang kita mungkin belum kita dapatkan. Tetapi di sini firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau senantiasa. Sekalipun kita merasa hari-hari kita kok sepertinya kita sendiri, tidak punya pengharapan, tidak punya jawaban, tidak punya solusi. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan di Ibrani, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua dikatakan pada waktu kita menyeberang air yang dalam, di dalam Living Translation dikatakan, maaf. Pada waktu kita menyeberangi air yang dalam, menyeberangi sungai-sungai yang sulit, kita enggak akan tenggelam. Tuhan menyertai kita. Pada waktu kita berjalan lewat api penindasan sekalipun, kita enggak akan terbakar. Nyala api itu enggak menghanguskan kita. Itu adalah kebenarannya. Jadi Tuhan enggak hilang. Tuhan enggak bersembunyi. Tuhan juga enggak menolak kita. Tuhan enggak meninggalkan kita.
Tetapi kadangkala dalam hidup kita merasa bahwa kok kita sepertinya sendiri. Sepertinya kayak kita ditinggalkan. Kita berdoa mungkin sudah bertahun-tahun tidak dapat jawabannya. Seolah-olah sepertinya Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita. Tuhan tidak menjawab kita. Kadangkala kehidupan kita seperti mengalami jalan buntu. Dan kita mulai menjadi gelisah, mulai menjadi marah, kita menyalahkan diri kita sendiri mungkin, kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan Tuhan. Sebenarnya apa yang membuat seolah-olah itu Tuhan itu sepertinya jauh dari kita. Sepertinya Tuhan tuh nggak tahu kemana. Ada seseorang yang mengatakan kepada saya, dalam situasi seperti ini sepertinya Tuhan tuh nggak ada. Apakah kalau kita mengalami situasi sulit Tuhan nggak ada? Itu dijawab dengan di Ibrani tadi. Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Jadi dalam keadaan yang sulit sekalipun Tuhan itu ada. Saya pernah mengalami satu permasalahan dan benar-benar ketakutan, sampai ketakutan tuh enggak bisa ngontrol tangan, kaki, lutut itu bergeletak tak gigi itu kayak gini-gini. Padahal sudah ditahan supaya giginya enggak gini, tetap rasa kayak tek gitu loh. Lututnya tuh bisa kayak terantuk gitu, tek gitu. Gimana caranya mempertahankan supaya lutut tidak bergerak itu, terus AC dingin lagi gitu, kayak mau dihakimi gitu, gitu. Tapi pada waktu di tengah-tengah itu saya cuma mikir gini, hari ini akan berlalu, hari ini akan berlalu. Jadi ketakutan yang sangat takut saya itu penghiburan saya, nanti habis ini sudah sore, matahari sudah tenggelam, besok sudah ganti hari. Artinya pencobaan hari ini cukup untuk satu hari ini, sesulit apapun. Nah sebenarnya apa yang menjadi penghalang untuk kita tidak bisa mendengar tuntunan Tuhan? Untuk kita nggak mendapat pertolongan dari Tuhan. Dikatakan di Yesaya 55 ayat yang ke-7, dikatakan baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Di dalam firman juga dikatakan di Yesaya ya, Yesaya yang pasal yang ke-59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita, dan pendengarannya itu sesungguhnya enggak kurang tajam untuk mendengar dan menolong kita. Tetapi seringkali yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan itu adalah kejahatan kita. Dan yang membuat Ia menyembunyikan diri terhadap kita itu adalah dosa kita. Terus dikatakan di sini, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Mungkin kita berpikir, loh aku loh ndak menipu, aku loh ndak korupsi, aku loh mungkin ndak selingkuh, aku loh ndak berbuat jahat, ini bukan buat saya ini. Aku ndak lakukan itu. Tapi di sini dikatakan saya cari apa itu orang fasik. Orang fasik menurut Kamus Bahasa Indonesia itu dikatakan adalah orang percaya. Orang percaya tapi tidak mengamalkan perintah Tuhannya. Jadi orang fasik itu ya termasuk kita. Pada waktu kita tidak melakukan kebenaran firman yang kita ketahui. Jadi di sini dikatakan orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Sesungguhnya antara pikiran, rancangan kita dan jalan itu sangat berhubungan. Apa yang kita percayai, itulah yang akan menentukan tindakan kita. Apa yang kita pahami, itulah yang menentukan perkataan kita, keputusan kita. Nah, kalau yang kita pahaminya keliru, maka tindakan kita keliru. Dikatakan di sini ayat yang ke-8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu.
Seringkali kita tidak melihat pertolongan Tuhan, atau kita seperti Tuhan itu bersembunyi karena mungkin pikiran kita lah yang menjadi penghalang untuk kita bisa melihat Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan. Kenapa? Karena seringkali kita punya plotting-plotting di dalam pikiran kita sendiri. Bagaimana? Apakah pikiran kita, pertimbangan kita, sikap hati kita dalam menyikapi persoalan, dalam bersikap dengan orang-orang di sekitar kita, menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Apakah pikiran kita itu lebih tinggi daripada kebenaran Tuhan? Apakah prinsip-prinsip kita itu lebih tinggi dibandingkan dengan kebenaran Tuhan? Apakah pengalaman-pengalaman kita itu kita merasa lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kita rela enggak pada waktu Tuhan suruh kita tenang? Kita sungguh-sungguh mau tenang? Ataukah kita ribut sendiri, mau mencari jalan keluar sendiri yang menurut kita anggapan kita baik? Tapi pada waktu Tuhan suruh kita bergerak, kita dengan banyak alasan, nanti lihat dulu, lihat situasinya lah, apa, dengan banyak pertimbangan kita, dan kita tidak bergerak. Bagaimana pada waktu rancangan-rancangan kita yang kita sudah buat, agenda-agenda yang kita sudah buat, dan pada waktu Tuhan itu mengoreksi itu semua? Apakah kita sepakat dengan Tuhan? Ataukah kita menganggap bahwa itu yang terbaik? Seringkali bukan Tuhan itu, maksudnya Tuhan itu tidak meninggalkan kita, itu kebenarannya. Tuhan tidak bersembunyi dan Tuhan tidak menolak. Tapi kadangkala pemikiran kita lah yang jadi penghalangnya. Pemikiran kita yang membatasi Tuhan itu bergerak. Seringkali kita mungkin menginginkan jawaban doa itu seperti yang kita mau. Pada waktu Tuhan tidak bergerak seperti yang kita mau, kita menjadi marah, kita menjadi kecewa, kita menjadi salah paham. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-10 dikatakan itu all I have is your. Semua yang Tuhan punya, itu anak-anak Tuhan punya, Tuhan berikan. Semua yang Bapak punya, itu Yesus punya. Semua yang Tuhan Yesus punya, itu sudah diberikan kepada kita. Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-32. Roma 8 ayat 32, Bapak, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Kristus Yesus? Yang terbaik dari surga itu sudah diberikan. Bagaimana mungkin Tuhan tidak menyediakan segala sesuatu bersama dengan Kristus untuk kita? Bagaimana mungkin Tuhan tidak memelihara hidup kita? Bagaimana mungkin Tuhan tidak menolong kita keluar dari permasalahan kita? Yang terbaik anaknya sendiri sudah diberikan. Jadi Bapak Ibu, sesulit apapun mungkin hari-hari ini kita mengalami tantangan berat dalam hidup perjalanan iman kita. Ada goncangan, ada kabar buruk. Sepertinya tenaga kita tidak sanggup untuk menyelesaikan. Pikiran kita enggak nutut untuk mencari jalan keluarnya. Kita enggak mampu untuk berbicara, kita enggak mampu dan tidak ada orang yang bisa menolong kita. Biarlah kita mempercayai kebenaran bahwa Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kita. Tuhan tidak sekali-kali membiarkan kita sendiri. Tuhan senantiasa menyertai kita sampai pada kesudahannya. Sekalipun kita harus berjalan melalui api, itu kan seperti kayak menyakitkan sekali. Itu tidak akan membakar kita. Mungkin kita melewati sungai, kita berdiri seperti Daud ngomong, Tuhan tolong aku pada waktu aku berdiri di tempat-tempat yang licin. Pada waktu kita sepertinya kaki kita seperti mau goyah.
Tuhan itu tidak membiarkan kita akan hanyut. Itu kebenarannya. Tapi seringkali faktanya itu berbeda dengan kebenaran. Mana yang mau kita percayai? Mau kita mempercayai firman Tuhan atau kita berpikir aku sudah ngerti. Aku sudah tahu kok semuanya itu. Mengerti, tahu dengan sepakat dengan Tuhan itu berbeda. Seringkali firman itu hanya lewat di pikiran kita. Tapi pada waktu kita sepakat dengan firman itu ada sebuah penundukan diri. Pikiran kita ditundukkan mungkin, harga diri kita ditundukkan, ego kita ditundukkan, ketakutan kita diserahkan, keegoisan kita juga dipotong. Jadi di sini dikatakan firman Tuhan, mencari Tuhan. Mencari artinya bukan karena Tuhan itu enggak ada. Tapi maksudnya seringkali kita enggak bisa mendapatkan Tuhan karena pikiran kita sudah penuh. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan jalan-jalan kita sendiri. Sehingga pada waktu Tuhan ada pun kita enggak merasa Tuhan ada. Tuhan memberi jawaban, kita pun enggak dengar. Karena jawaban yang kita mau adalah jawaban yang kita inginkan. Mari kita datang dengan ketulusan di hadapan Tuhan, membuka diri. Seperti Tuhan Yesus katakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Di dalam Mazmur 92 ayat yang terakhir dikatakan bahwa Tuhan tidak memiliki kecurangan untuk kita. Tuhan tidak bermain tricky sama kita, enggak akal-akalan sama kita untuk mencurangi kita. Tuhan enggak punya niat sedikit pun menjahati kita. Saat kita ada dalam problem, kesulitan, saat kita dalam keadaan terjepit, saat kita sepertinya harus menanggung kerugian mungkin ya, saat kita mengalami kesalahpahaman, mari kita belajar bahwa segala sesuatu yang kita hadapi hari-hari ini itu adalah baik. Karena Tuhan mereka-reka yang baik untuk kita. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara yang baik untuk kita. Jadi mungkin di dalam hubungan satu dengan yang lain ada salah paham, ada salah mengerti. Mari kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, kita menaruh diri kita sendiri di hati kita bahwa semua itu baik. Pasti Tuhan punya rencana di balik itu semua. Tuhan pasti mengajar sesuatu di balik itu semua. Kalau kita punya problem yang sulit, pasti di balik itu ada rencana Tuhan yang mungkin kita belum tahu. Ada pertolongan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Jadi dikatakan di ayat-ayat yang pertama di dalam Yesaya 53, mari datang kepadaku. Kenapa kamu membelanjakan uang itu untuk yang bukan makanan? Mari aku memberikan dengan cuma-cuma. Seperti yang dikatakan di Roma tadi, semuanya sudah diberikan oleh Tuhan. Yang terbaik, Yesus itu sudah diberikan. Gak mungkin Tuhan gak mengaruniakan segala sesuatu buat kita. Hanya saja mungkin kita yang gak paham, gak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena kita memiliki pemikiran sendiri. Sebuah radio dulu, zaman dulu, mungkin kita semua ngalami ya, radio. Kalau kita mencari gelombang radio, gak dapat, itu gresek-gresek gitu ya. Apalagi zaman dulu kalau ada drama-drama ya. Dulu kan masih pakai radio ya. Wah itu serial tuh kita tunggu gitu loh. Cuman 30 menit atau berapa. Kalau enggak gelombangnya enggak tepat itu kita emosi gitu loh. Karena keburu habis gitu loh. Terus kita enggak dapat siarannya gitu loh. Sama pada waktu kita enggak satu frekuensi dengan Tuhan. Kita enggak bisa menangkap pesannya Tuhan. Kita enggak paham, kita gagal paham. Kita enggak mengerti tuntunan Tuhan. Sehingga kita marah-marah sendiri.
Kita frustrasi sendiri, kita salah paham sendiri. Tapi Tuhan di sini dikatakan di dalam Yesaya tadi, ayo kembali kepada Tuhan. Rancangan yang jahat itu bukan hanya bicara tentang merancangkan kejahatan, bukan itu. Tetapi pada waktu kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran kita lebih daripada kita mempercayai Tuhan, itu jahat. Firman Tuhan ngomong, kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita, itu firman Tuhan katakan terkutuk. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi bukan hanya konotasinya itu bukan hanya yang buruk-buruk, merancangkan yang jahat, bikin strategi ini mau ngakali orang apa gini. Bukan hanya itu. Tapi pada waktu pikiran kita, kehendak hati kita, perenungan hati kita, itu tidak sejalan dengan Tuhan. Disitulah Tuhan menginginkan kita untuk kembali datang kepada Tuhan, satu frekuensi sama Tuhan, supaya kita bisa mendengar Dia, supaya kita bisa menerima pertolongan Tuhan pada waktunya. Itu renungan yang tadi maksudnya Tuhan taruh di hati saya. Semua yang Tuhan punya, anak punya. Semua yang di surga yang terbaik itu sudah dikaruniakan Tuhan bagi kita melalui Kristus Yesus Tuhan. Jadi mari kita dalam kehidupan kita, mari kita bersemangat sekalipun kita belum tahu jalan keluarnya, sekalipun secara manusia tidak ada yang sanggup untuk melakukan itu, menolong kita. Kita mengingat kebenarannya bahwa semuanya sudah disediakan oleh Bapa melalui Kristus tetelestai, sudah finish, sudah done, sudah dibayar semua. Mari kita menikmati sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang, karena kita enggak ikut berjuang. Tuhan Yesus yang telah memenangkan itu, tinggal kita mengambilnya dan memenangkannya dalam perlombaan hidup kita. Tuhan sudah membayar semuanya, selesai. Mari kita pulang dari tempat ini, kita dengan satu pengertian dan iman bahwa semua sudah dimenangkan oleh Kristus dan kemenangannya itu diberikan kepada kita. Mari kita mengambil itu dengan iman menjadi bagian dari hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.